Sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom, anggota Koramil Wanareja Serda Saptono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu mengenai program kebut vaksinasi yang dilakukan di sana, Pak. Untuk kegiatan vaksin di wilayah kami, saya selaku Babinsa Koramil 16 Wanareja memangku wilayah Desa Majingklak. Ya, dengan kegiatan tersebut saya mendukung untuk kegiatan tersebut, terutama anak-anak sekolah. Baik, sudah berlangsung berapa lama, Pak, program vaksinasi ini? Ini sebenarnya sudah lama dari timbulnya wabah virus, tapi untuk kegiatan PTM atau tatap muka langsung dianjurkan atau diwajibkan untuk kegiatan vaksinisasi guna untuk pencegahan wabah virus yang menyebar begitu. Baik, untuk vaksinnya sendiri ini di daerah mana saja, Pak, dilakukannya? Untuk saya selaku Babinsa itu masing-masing wilayah itu kan ada pemangku wilayah. Kalau saya pemangku wilayah Desa Majingklak. Baik, lalu dalam melaksanakan program kebut vaksinasi ini, pihak Koramil Wanareja ini bekerja sama dengan pihak mana saja, Pak? Kita melibatkan dari gugus COVID atau ciptakan 3 pilar, yaitu dari TNI, kepolisian atau polsek, terus kecamatan. Baik, artinya memang ada beberapa elemen masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan vaksinasi di Desa Majenang ini ya, Pak, ya? Baik, lalu bagaimana teknis dari vaksinasinya sendiri, Pak? Apakah ada sentra vaksinasinya atau sistemnya mungkin mendatangi warga atau jemput bola seperti itu? Sebagian yang door to door, terus ada yang kita istilahnya kasih himbauan kapan ada diadakan, terus biar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Jadi terjadwal. Baik, artinya sentra vaksinasi ini ada di beberapa titik, itu di titik mana saja, Pak? Untuk kegiatan tersebut kita di PKM 1, kalau di wilayah kecamatan kami ada 2 PKM, PKM 1, PKM 2, terus nanti diperbantukan atau diminta dibantukan dari masuk ke wilayah-wilayah itu desa, terutama di balai-balai desa. Baik, Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa sistem vaksinasi ini juga ada sistem jemput bola begitu ya, Pak, ya? Ini bagaimana, Pak? Mungkin boleh diceritakan teknis atau sistemnya seperti apa? Nah, bukan jemput bola, dari door to door kita nembusin warga tersebut yang kira-kira beliaunya atau warga tersebut merasa punya keluhan, dia kan dengan adanya merasa panik dan tersebut. Tapi kan setelah itu kan kita ngasih himbauan. Jadi guna vaksin tersebut guna untuk mengurangi dari wabah virus tersebut. Ibarat kita dalam kegiatan tersebut pepatah bilang ya, sedia payung sebelum hujan, walaupun kita pakai payung, tapi kan tetap ada sebagian yang basah. Gitu. Baik, untuk pencatatan atau penghimpunan data dari calon peserta vaksinasinya ini seperti apa ini, Pak? Untuk data itu dari masing-masing wilayah atau masing-masing desa sudah ada bagian tersendiri yang mendata tersebut. Baik, dari data tersebut bagaimana caranya pihak sana untuk memilih warga mana saja yang didatangi untuk melakukan vaksinasi dan mana saja warga yang datang langsung ke sentra vaksinasi, Pak? Itu biasanya dilihat dari segi kesehatan atau segi usia. Baik, mungkin boleh diceritakan lebih lanjut, Pak, seperti apa screening yang dilakukan sebelum seseorang itu bisa melakukan vaksinasi di sana, Pak?
sebelum melakukan kegiatan vaksinisasi, dia banyak pertanyaan, dalam arti banyak pertanyaan, ya banyak, ada yang trauma, dengan nanti panik dengan adanya jarum mungkin, terus saya pribadi, ya ngasih arahan, himbauan, saya dengan kegiatan tersebut mendukung. Sebenarnya jangan terlalu panik karena kegiatan tersebut kegiatan yang positif. Baik, kira-kira di Desa Majenang sendiri ini ada berapa banyak Pak penduduknya? Kalau Majenang saya kurang monitor karena saya untuk mangku wilayah di Desa Wanarja. Oh iya, untuk di Desa Wanareja maksud saya ini ada sekitar berapa warga Pak? Kurang lebih satu kecamatan apa satu desa itu? Semuanya Pak? Kalau itu kan saya kurang monitor. Oh begitu. Baik, mungkin Bapak dapat informasi mengenai sampai dengan saat ini sudah berapa persen Pak pelaksanaan vaksinasi ini? Setahu saya untuk di wilayah-wilayah yang diutamakan untuk serentak minggu-minggu ini untuk sekolah. Berapa Pak? Kegiatan vaksinisasi itu kegiatan ini yang secara serentak itu anak-anak sekolah. Yang kemarin-kemarin ya dari ibu hamil, terus warga sebagian sudah ada. Baik untuk persentasenya berarti belum ada informasi begitu ya Pak ya? Untuk target dari vaksinasinya sendiri ini berapa persen Pak? Mungkin bisa 100%. Baik, 100% dari warga agar dapat segera divaksin semuanya begitu ya Pak ya? Targetnya ini hingga kapan Pak? Untuk kegiatan tersebut, anjuran dari pemerintah saya juga mendukung untuk kegiatan tersebut. Baik, untuk vaksin yang digunakan di sana itu ada vaksin jenis apa saja Pak? Jenis vaksin ada 3 yaitu Sinovac, AstraZeneca, Moderna. Baik, untuk warga yang mendapatkan vaksinasi dengan jenis vaksin tersebut, ini perbedaannya seperti apa Pak? Syarat atau kriterianya seperti apa? Syarat kriterianya ya posisi harus fit, harus stabil. Gitu. Baik, untuk kriteria warga yang mendapatkan vaksin Sinovac itu seperti apa? Dan juga yang mendapatkan Moderna itu seperti apa? Itu seperti apa Pak karakteristiknya? Ya untuk Sinovac itu kan anjungannya dari usia 14 tahun ke atas dengan jangka jarak 28 hari. Kalau AstraZeneca itu jarak 3 bulan. Baik, berarti artinya untuk beberapa warga, terutama siswa di sana ada yang belum bisa mendapatkan vaksinasi apa ya untuk umur di bawah 14 tahun itu seperti apa Pak akhirnya? Karena kan tadi sempat, ini juga Bapak sempat menyebutkan bahwa akan segera menjalankan PTM ya Pak ya di sana? Pembelajaran tatap muka langsung. Iya, ini bagaimana dengan siswa yang belum mendapatkan vaksinasi Pak? Maksudnya yang belum dapat vaksinisasi yang sudah memenuhi syarat begitu? Iya. Nanti tinggal mungkin dari aparat setempat, dari tim harus ada koordinasi dengan dari tim medis. Dengan siapa Pak? Dari tim nakes, dari aparat setempat, terus mengajukan untuk kegiatan tersebut. Baik, artinya memang kerjasama antara aparat setempat dengan tim nakes ini sangat diperlukan ya Pak ya, agar vaksinasi ini dapat segera berjalan dengan baik dan targetnya pun dapat segera tercapai begitu ya Pak ya? Untuk dari proses koordinasi dan kerjasamanya itu seperti apa Pak awal mulanya? Proses koordinasi kita harus benar-benar bersinergitas di antara TNI, pihak kepolisian, terus pihak Forkopinsam atau dari kecamatan. Jadi 3 pilar TNI,
kepolisian, terus pihak kecamatan. Baik, kita kembali mengenai vaksinasinya sendiri, Pak. Ini bagaimana dengan perolehan vaksinasinya, Pak? Bagaimana proses pendistribusian vaksin yang dilakukan? Untuk pendistribusian tersebut, kegiatan tersebut kita mengatur jadwal atau mengatur titik-titik karena di masa pandemi kayak gini kan nggak boleh istilahnya kaitan kerumunan, harus jaga jarak. Gitu. Baik, per hari itu kira-kira ada berapa dosis, Pak? Untuk di wilayah saya kemarin kegiatan tersebut satu harinya mencapai 200 siswa. Sekitar Baik. 200 ya, Pak ya? Baik, dari proses pendistribusian vaksinnya ini sendiri apakah ada kendala, Pak, dari pusat mungkin ke wilayah Bapak? Untuk sementara ini tidak ada, tetap berjalan dengan lancar. Baik, artinya memang pendistribusian vaksinasi atau vaksin yang dilakukan ini sangat baik begitu ya, Pak ya? Jadi di sana stok vaksinnya aman begitu ya, Pak ya? Nggak ada kendala atau hambatan. Baik Pak, nanti kita akan kembali melanjutkan dialog ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda.